Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat bertemu di pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan, kelangkaan, dan biaya peluang. Kenapa hal ini perlu untuk dipelajari? Karena ketiga hal tersebut selalu menjadi masalah dalam perekonomian. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap individu, rumah tangga keluarga, bahkan negara selalu mengalami masalah ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama-sama. Kebutuhan manusia terus berkembang. Semakin lama, seiring perjalanan waktu, semakin banyak jumlah, ragam, dan variasinya. Bahkan terlalu banyak jika harus disebutkan satu persatu. Mengapa kebutuhan manusia begitu banyak? Karena manusia selalu punya perasaan belum cukup, belum puas, atau belum banyak. Secara teori, kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, sifat manusia. Manusia mempunyai sifat tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Apabila satu kebutuhan terpenuhi, akan muncul kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Yang kedua, kemajuan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi memungkinkan terciptanya barang yang lebih baik atau tercipta barang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Perkembangan teknologi dan informasi juga terpengaruh pada perubahan mode dan selera. Yang ketiga, pertambahan jumlah penduduk. Tingkat populasi yang terus bertambah otomatis akan memperbesar kebutuhan masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kebutuhan. Bagaimana dengan benda pemuas kebutuhan atau barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan? Apakah cukup tersedia? Kenyataan menunjukkan bahwa barang dan jasa pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Kondisi yang tidak seimbang antara kebutuhan yang tidak terbatas dan benda pemuas kebutuhan yang terbatas ini menimbulkan kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Dalam keseharian, kita bisa melihat kondisi kelangkaan ini. Misalnya kelangkaan bahan kebutuhan pokok dan kelangkaan BBM. Di perkotaan, anak-anak terpaksa bermain bola di jalanan karena kelangkaan lahan untuk berolahraga atau berekreasi. Kelangkaan lahan pertanian karena telah digunakan untuk pemukiman penduduk. Kelangkaan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran dan sebagainya. Sesungguhnya kelangkaan terjadi tidak hanya karena secara alami barang yang dibutuhkan terbatas jumlahnya, tetapi juga karena adanya keterbatasan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Maka bisa saja terjadi suatu negara kaya akan sumber daya, tapi masih mengalami kelangkaan. Masalah kelangkaan berkaitan dengan sumber daya ekonomi, berupa sumber daya produksi, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Artinya, jika suatu negara kaya akan sumber daya alam, namun minim sumber daya manusia dan modal, maka akan mengalami kelangkaan. Atau suatu negara kaya sumber daya manusia, namun minim sumber daya alam juga akan mengalami kelangkaan. Jika dilihat dari konsep ilmu ekonomi, masalah kelangkaan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam. Hal ini bisa karena ulah manusia atau karena bencana alam. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Dan yang keempat adalah peningkatan jumlah penduduk yang lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Nah, akibat kelangkaan ini, maka setiap orang dihadapkan pada pilihan. Maksudnya, setiap orang harus menentukan di antara kebutuhan yang banyak tersebut, mana yang harus didahulukan untuk dipenuhi. Dalam menentukan pilihan, sikap rasional harus diterapkan agar tidak terjerumus untuk membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
Untuk dapat menentukan pilihan yang tepat, harus membuat skala prioritas. Langkah-langkah dalam membuat skala prioritas yaitu mengidentifikasi semua kebutuhan yang ada, mengurutkan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, memperhatikan alokasi dana yang ada, menentukan pilihan pada kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal, memenuhi kebutuhan sesuai yang telah ditentukan. Nah, ketika kita sudah menentukan pilihan, maka timbul biaya peluang atau opportunity cost. Apa itu biaya peluang? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ririn, seorang siswa SMA kelas 10, memiliki uang Rp100.000. Ia dihadapkan pada pilihan membeli buku ekonomi atau membeli dompet baru. Jika membeli buku ekonomi, biayanya Rp100.000. Namun, bila membeli dompet baru, biayanya Rp95.000. Karena ia berpikir lebih membutuhkan buku ekonomi, maka ia memutuskan untuk membeli buku ekonomi. Nah, biaya membeli buku ekonomi disebut biaya sesungguhnya. Biaya membeli dompet disebut biaya peluang. Nah, sudah tahu kan apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan. Konsep biaya peluang adalah suatu peringatan bahwa rupiah yang dikeluarkan tidak selalu merupakan biaya yang sesungguhnya. Misalnya membeli buku ekonomi tadi, bila dilihat harganya nampak lebih mahal dibandingkan harga dompet. Namun bila dilihat manfaatnya saat itu lebih besar daripada membeli dompet baru. Contoh lain misalnya, jika pemerintah mengizinkan pembangunan perumahan di sepanjang pantai, mungkin akan membantu masyarakat untuk memiliki rumah. Akan tetapi, biaya peluang pembangunan perumahan tersebut adalah masyarakat kehilangan kesempatan menikmati keindahan pantai. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa biaya peluang merupakan pengorbanan yang timbul akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa alternatif pilihan yang ada. Dengan mengetahui biaya peluang atau dalam tanda petik biaya yang dikorbankan, kita akan menyadari bahwa keputusan kita dalam menentukan suatu pilihan adalah keputusan yang tepat atau tidak. Biaya peluang tidak harus berupa uang, tetapi bisa juga berupa waktu, kesempatan, keuntungan, atau kesenangan pada masa yang akan datang. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan mengenai konsep kebutuhan, kelangkaan, dan biaya peluang. Dari penjelasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kebutuhan itu tidak terbatas, sedangkan benda pemuas kebutuhan terbatas. Kondisi itu menimbulkan kelangkaan. Timbulnya kelangkaan menyebabkan manusia harus menentukan pilihan berdasarkan skala prioritas. Penentuan pilihan menimbulkan biaya peluang. Ada hal menarik dari penjelasan tadi, ketika orang menentukan pilihan berdasarkan skala prioritas. Ternyata, tidak semua kebutuhan itu benar-benar merupakan kebutuhan. Mungkin saja itu hanya berupa keinginan. Dari sini kita belajar harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan tentunya kita harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Demikian pembelajaran ekonomi kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.